Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Lafri Wafi. Kali ini gimana kita mereview atau mendeteksi dini terhadap penyakit yang diderita oleh ayam hutan hijau, baik yang sehat maupun yang kelihatan kurang sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan ketika ayam hutan hijau kita dalam keadaan kurang fit atau sakit. Adapun beberapa ciri-cirinya teman-teman, ya bisa kita lihat di gambar di ayam hutan saya ini. Yang pertama adalah kalau dia tertidur, dia tidak nunduk atau dia berdiri, ini tandanya ayam hutan kurang sehat teman-teman. Mungkin karena masih lampu menyala sehingga dia berdiri. Nanti kita lihat bagaimana setelah kita meninggalkannya, teman-teman ya. Oke teman-teman, ciri khas dari ayam hutan itu sehat atau segar, yaitu pertama jenggernya berdiri. Namun jengger ini tidak menentukan bahwa dia sehat atau tidak, akan tetapi dia tergantung dari dimana kita memelihara pada awalnya ya. Kalau jenggernya berdiri itu adalah bukan berarti dia harus sehat, tidak teman-teman ya. Yang paling dominan, yang paling bisa kita lihat dengan jelas adalah teman-teman pada kakinya. Ketika ayam hutan hijau ini sehat, maka kaki-kakinya akan sedikit kemerah-merahan teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus yang kedua adalah ketika ayam hutan ini dikatakan kurang sehat, kakinya akan sedikit pucat ya teman-teman, pucat. Terus yang kedua juga kokoknya jarang atau ngokernya jarang teman-teman, dan dia agak sedikit tidak aktif begitu teman-teman ya. Nah kalau dia seperti ini, dia apa istilahnya ya, cari kutu atau kuman di badannya, ini berarti tandanya ayam hutan sehat. Dan ada juga ciri-ciri ayam hutan hijau ini teman-teman yang kurang sehat. Ketika dia sehat, merah kakinya tapi kurang gairah, mungkin dia karena pergantian bulu teman-teman ya, sehingga dia banyak seperti ini teman-teman. Terus yang selanjutnya teman-teman, ketika ayam hutan ini jarang berkokok, penanganannya seperti apa teman-teman ya. Alangkah lebih baiknya teman-teman kalau ayam hutan kurang berkokok, yang pertama naluri alamnya kita harus penuhi dulu, yang seperti mandi lumpur, mandi debu begitu. Kita buka, tutup bawahnya, terus kita lepas di tanah kering supaya dia istilahnya gimana ya, berkisar lah begitu di tanah itu sendiri. Dan selanjutnya adalah kita berikan makanan nutrisi yang baik teman-teman, yaitu jangkrik, belalang. Paling bagus untuk merawat ayam hutan hijau teman-teman yaitu belalang. Dan jangan sekali-kali teman-teman memberikan pakan yang tidak sesuai dengan ayam hutan itu sendiri. Contoh seperti butiran ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai butiran, jangan pakai butiran yang dijual bebas di pasaran yang warna kuning. Maka berikanlah makanan pada ayam hutan butiran yang punya kemasan teman-teman yang seperti ini. Mohon maaf teman-teman, seperti ini teman-teman yang punya kemasan seperti ini. Dia cukup bagus ini teman-teman untuk ayam hutan itu sendiri. Dan kedua juga makanan yang paling bagus untuk ayam hutan itu sendiri untuk penggemukan yaitu beras merah, jagung, biji kacang hijau bagus juga teman-teman. Nah itu kita berikan pakan di ayam hutan hijau kita sendiri, karena kalau ayam hutan hijau ini teman-teman beda dengan ayam hutan merah. Kalau ayam hutan hijau ini rentan sekali kena sama penyakit. Yang kedua juga jiwa naluri liarnya ini sulit sekali terkendalikan teman-teman. Kebetulan yang ini adalah ayam hutan saya masih baru tetas, alam saya pelihara. Ini teman-teman yang sudah memenangkan perlombaan juara 1 terbaik ya di antara Sepulau Lombok begitu, ada NTB. Ini ayam hutan saya pemenangnya ya teman-teman ya. Lalu bagaimana cara merawatnya teman-teman? Yang paling utama itu adalah
tempat air minumnya. Jangan sekali-kali teman-teman itu tidak membiarkan tempat air minumnya itu sampai 2 hari atau 3 hari, apalagi sampai semingguan teman-teman ya. Ayam hutan itu paling dia sekali makan, 2 kali makan itu minum ya. Paling sering minum di antara unggas-unggas yang lain, terutama yang ayam hutan ini. Jadi teman-teman, air itu sangat dibutuhkan sekali oleh ayam hutan itu sendiri ya. Sementara apa saya kasih pakan teman-teman, di samping saya kasih high profit, ini teman-teman, saya juga kasih jagung teman-teman. Dan kedua juga yang selanjutnya adalah makanan alamnya itu padi. Apalagi kita kasih padi yang masih tangkainya teman-teman, kita gantungin di sana tangkainya, itu akan membuat ayam hutan itu sedikit segar dia, dan juga naluri alamnya akan muncul di sana, sehingga kokokannya bisa sampai puluhan kali dalam sesaat teman-teman ya. Kebetulan ayam hutan saya ini pembukaannya untuk bunyi pertamanya itu adalah sampai 6 kali, sehingga dia memenangkan juara 1 di tingkat kabupaten teman-teman ya, yaitu NTB kemarin di dekat sirkuit Mandalika teman-teman ya. Bagaimana penanganannya teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya, sering-sering kita bersihkan kandangnya atau sangkarnya supaya ayam hutan itu tidak cepat kena penyakit. Dan alhamdulillah untuk selama ini saya tidak pernah ayam hutan saya sakit. Yang pertama, kalau lagi ayam hutan unggas biasa sakit teman-teman, atau ayam biasa, ayam kampung, jangan sekali-kali teman-teman kasih turun di tanah ayam hutannya supaya tidak kena sama penyakit ayam hutan biasa, karena ini adalah unggas teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jeli dalam hal memelihara ayam hutan ini, karena ayam hutan hijau ini pertama dia cepat sekali kena dengan penyakit, yang kedua liarnya juga luar biasa, dan sembuhnya juga cukup memakan waktu lama teman-teman ya. Nah, jadi mohon teman-teman dalam untuk untuk memelihara ayam hutan ini, teman-teman jangan sekali-kali untuk tidak merawatnya dengan baik. Artinya kenapa teman-teman? Harus sepenuh hati teman-teman ya untuk merawat ayam hutan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana teman-teman nanti mengetahui ayam hutannya itu sehat? Pertama, jenggernya berdiri dan wajahnya atau mukanya merah sekali, kakinya juga ikut kemerah-merahan. Nah, kalau kakinya agak sedikit pucat, itu berarti ayam hutan itu kurang sehat teman-teman ya. Nah, jenggernya juga ya teman-teman, setelah kita porsikan kandang, kita berikan tentunya nutrisi seperti belalang. Kalau teman-teman memberikan pakan atau doping, alangkah lebih baik teman-teman mengasih dia belalang ketimbang jangkrik ya. Kalau jangkrik teman-teman, dia karena dia di dalam tanah sarangnya, sehingga di tanah itu banyak bakteri-bakteri, sehingga jangkrik itu agak kurang sedikit bagus. Lebih bagus sih belalang teman-teman ya, kalau bagus sih belalang ya. Terus yang kedua adalah, kalau ayam hutannya sakit teman-teman, jangan panik ya. Berikan dia ulat belatung yang dijual-jual di peternak-peternak itu teman-teman ya. Itu ambil belatung itu, lalu teman-teman ambil pucuk pepaya, kasih makan belatung itu pucuk pepaya, terus kalau bisa daun kunyit atau kunyit itu sendiri. Nah, nanti belatung itu akan memakan itu teman-teman, sehingga ayam hutan juga akan makan belatung itu. Belatung itu juga penuh dengan nutrisi dan obat-obatan. Itu cara penanganan yang selama ini saya lakukan teman-teman ya. Sehingga selama ini saya berapa tahun, kurun 5 tahun, saya tidak pernah mengalami ayam hutan mati teman-teman ya, atau sakit bagaimanapun ya, karena penanganan seperti itu. Dan teman-teman kalau lagi ayam hutan unggas atau ayam biasa di kampung-kampung lagi terkena musibah sakit, begitulah semuanya, teman-teman itu jangan ditaruh di bawah atau diturunkan ayam hutannya nyentuh tanah ya. Kalau bisa jangan dikasih turun, digantung aja dulu teman-teman ya. Digantung, kalaupun ditaruh di tanah harus benar-benar steril dan bersih
teman-teman ya, atau dialaskan seperti ini teman-teman ya, kasih triplek atau karung dan segala macam supaya tidak langsung nyentuh di lantai ataupun tanah teman-teman ya. Terus selanjutnya bagaimana nutrisi apa, kendala-kendala apa yang diberikan teman-teman. Pertama, ayam hutan itu kalau kita mengetahui ayam hutan itu sakit, pertama dari kotorannya. Kalau kotorannya becek, tentu sekali ayam hutan itu sudah parah sekali teman-teman ya. Nah kalau dia masih sekedar kental kayak tai ayam biasa lah begitu, itu masih batas wajar. Tapi ayam hutan itu kurang sehat. Yang ayam hutan yang sehat itu teman-teman adalah ayam hutan yang kotorannya itu kering dan putih sedikit ya. Nah, itu ayam hutan yang sehat. Kalau ayam hutan sehat tentu kokokannya setiap hari semakin ngejreng dan gacor. Nah, itu caranya. Terus kalau ayam hutannya itu tidak banyak kotorannya keluar kalau malam, perhatikan teman-teman ya, kalau ayam hutannya sakit, pencernaannya tidak lancar, misalnya dalam satu malam itu sedikit sekali kotorannya. Jadi teman-teman harus mengantisipasinya juga. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya teman-teman? Yang pertama teman-teman lakuin itu adalah membersihkan kandangnya atau sangkarnya. Terus kedua ganti dengan air baru. Terus yang ketiga adalah pakan yang masih banyak di tempat taruh pakan itu dikuras, dibuang, kasih pakan baru lagi teman-teman ya, supaya pakan yang lama mengendap di sana itu keluar yang sudah tidak bagus lagi atau kadar luasa lah seperti itu teman-teman ya. Terus apalagi teman-teman kita kasih satu biji tomat. Kita berikan dia makan satu biji tomat. Itu doping itu untuk memperlancar pencernaannya teman-teman ya. Itu kita kasih sekali seminggu teman-teman ya, jangan tiap hari. Nanti ayam hutannya bisa mencret ya. Nah, jadi itu hal-hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan ya. Pertama dari kokokannya, kalau kokokannya sudah tidak banyak tiap hari berarti ayam hutannya tidak sehat. Seperti yang dialami oleh ayam hutan saya ini, kurang agak sedikit sehat teman-teman ya. Mungkin faktor usia juga karena sudah lama sehingga taringnya atau paruhnya itu cukup panjang sekali ya. Sehingga ayam hutan saya ini agak sedikit kurang fit, namun gampang sekali untuk mengembalikan seperti biasa. Cukup kita pikul aja atau kita bawa ke ke halaman rumah atau ke belakang rumah, atau kita bawa pergi mikat dia, insya Allah dia akan sembuh. Nah teman-teman juga perlu perhatiin bahwa ayam hutan itu kalau tidurnya itu mesti tengkurap ya. Kalau ayam hutannya tidurnya berdiri seperti itu, berarti ada dua kemungkinan teman-teman. Pertama karena ada empunya di dekatnya, yang kedua adalah karena memang dia sakit teman-teman ya. Nah jadi teman-teman sejak dini harus memahami bahwa apa menjadi ciri-ciri ayam hutan teman-teman itu untuk bagi pemula, mendeteksi penyakit dini yang diderita oleh ayam hutan itu sendiri. Karena ayam hutan ini teman-teman cukup langka. Yang kedua juga untuk memeliharanya sangat sulit sekali teman-teman ya. Karena jiwa liarnya itu, naluri liarnya itu adalah sulit sekali terkendalikan. Kalau dia takut misalnya sampai sampai memberontak di dalam sarang atau sangkarnya, maka ayam hutan itu kalau tidak ditangani dengan cepat dia akan mati. Karena kenapa? Mati karena terkejut, karena dia takut. Pertama takut dengan yang dia takuti, kedua dia takut dengan suara badannya yang terbentur dengan sangkar itu sendiri teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, alangkah baiknya kalau teman-teman punya ayam hutan, apalagi ayam hutan itu sudah besar dapat dari alam, alangkah baiknya kalau teman-teman kalau pas lagi malam itu ditutup pakai kain ya, supaya ayam hutan itu bisa tidur dengan nyenyak, artinya tidak terganggu oleh kiri kanan dan tidak terbuka begitu. Karena kalau ayam hutan ini lihat tikus aja sudah takut, apalagi yang lain ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman perlu perhatiin juga sejak dini apa-apa menjadi membuat ayam hutannya takut. Pertama, kalau dia lihat warna-warna merah ya. Kalau ada warna-warna merah teman-teman, biasanya ayam hutan itu sedikit takut. Warna putih yang kayak karung itu, kayak umbul-umbul itu. Jadi teman-teman harus pahami dengan seksama supaya ayam hutannya tidak terkejut, dan kalau terkejut dia akan mati karena badannya terkena memberontak, sehingga nabrak terus hingga kena kepalanya, bisa-bisa fatal dan mati. Karena ayam hutan ini teman-teman harganya cukup mahal dan juga unik juga teman-teman. Jadi untuk melestarikan ayam hutan hijau ini teman-teman mesti harus benar-benar paham dan harus mengerti. Nah, ini tanda ayam hutan saya adalah ayam hutan yang ingin mungkin ada dia lihat sesuatu yang membuat dia yang membuat takut, sehingga ayam hutan saya ini seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sembari kita menunggu ayam hutan saya ini lagi bagaimana dia nanti tidurnya, teman-teman juga bisa perhatiin ya bagaimana dia tidur. Kalau dia tidurnya berdiri, berarti ayam hutan saya ini kurang sehat dan kurang fit. Untuk penanganannya gampang sekali untuk saya teman-teman, karena lumayan juga 5 tahun saya memelihara, dan saya pelihara ayam hutan saya ini dari masih kecil sekali, baru tetas dari indukannya, didapat dari alam, sehingga seluk beluk perangai dan tindak tanduknya dan ciri-ciri kalau dia kurang sehat saya tahu. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, kalau dia sering menguap itu yakin sekali teman-teman itu ayam hutan kurang sehat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli dalam mendeteksi dini penyakit-penyakit yang ada pada burung atau ayam hutan teman-teman itu sendiri. Baik teman-teman, kita akan lihat bagaimana ayam hutan saya ini dalam masa dia dia istirahat atau tidur teman-teman ya. Oleh sebab itu teman-teman, saya akan memberikan pakan, karena pakannya sudah sedikit lama, jadi besok pagi saya akan kuras. Namun saat ini saya akan tambahkan sedikit supaya segar dan baru. Oke teman-teman, saya akan berikan pakan ya. Ini teman-teman ya, saya kasih pakan. Pakan baru. Nah itu teman-teman, saya kasih pakan. Oke teman-teman, kalau dia ada pakan baru mesti dia akan makan, karena ada bau barunya. Lihat teman-teman, nah kan pasti dia akan makan, karena setiap pakan segar itu selalu akan dimakan, apalagi jagung teman-teman ya. Jagung kesukaan ayam hutan saya. Nah, sembari kita menunggu teman-teman, kita tunggu ya. Dia makan, dia istirahat, dan airnya juga sedikit teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Airnya seperti itu teman-teman ya, sudah sedikit. Padahal tadi pagi penuh, itu saya ganti teman-teman. Nah ini pakannya teman-teman. Nah ini ciri-ciri ayam hutan yang agak kurang sedikit sehat teman-teman. Nah ini dia. Ini pemenang lomba juara 1 NTB teman-teman ya. Se-Kabupaten se-Tenggara Barat. Kebetulan kami ada di Lombok teman-teman, Nusa Tenggara Barat. Nah, inilah pemenang juaranya kemarin untuk tahun kemarin 2021. Jadi sayang sekali kalau ini tidak dipelihara dengan baik teman-teman ya. Nah, ini.
Oke teman-teman ya, untuk malam ini cara tidurnya sudah kita bahas. Nah besok pagi berapa kali kokoknya kita hitung apakah dia sehat atau tidak, karena dari jenggernya itu adalah dia sangat turun sekali, sehingga kita penelitian besok pagi ya, bagaimana berapa kali dia kokok atau berapa kali dia ngeke, gacor apa tidak. Itu kalau gacor besok pagi berarti ayam hutan saya tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ayam hutan saya ingin makan nutrisi yang bagus sebenarnya teman-teman ya. Besok pagi saya akan belikan dia apa namanya ulat Hongkong itu, supaya dia makan yang saya bilang tadi. Kita kasih kunyit makannya, terus kasih daun pepaya yang muda, kol juga, dan lain-lain ya teman-teman ya, supaya ketika ayam hutan saya makan itu belatungnya, karena belatung itu rakus sekali teman-teman, maka saya tidak langsung, saya telah memberikan obat kepada ayam saya, tentunya dengan obat herbal alami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sembari apa namanya untuk menunggu gimana kokoknya besok pagi, kita tunggu besoknya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Kita cek teman-teman ya. Oke.
keluar ya. Nah, kita gantung dia. Sekarang kita ketahui berapa kali dia terkejut itu teman-teman. Kita lihat tingkat kesehatannya seperti apa ya.